Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama aku Raihana. Di sini kita akan belajar tentang operasi campuran. Nah, pada pembelajaran operasi campuran adalah bagian dari pembelajaran aritmatika dasar. Apa sih itu aritmatika dasar? Aritmatika dasar adalah kemampuan menghitung dan memahami operasi bilangan secara tepat. Nah, dalam model soal CPNS, aritmatika dasar dipakai untuk mengukur ketelitian, kecermatan, dan kemampuan menyelesaikan persoalan kuantitatif sederhana. Nah, materi aritmatika dasar itu apa saja sih? Yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan ada operasi campuran juga, perbandingan hitung sederhana, serta soal cerita numerik dasar. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih itu operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran adalah perhitungan yang menggabungkan dua atau lebih operasi matematika dalam satu soal. Misalnya nih, dalam satu soal itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Nah, apa sih fungsinya dalam soal tersebut? Untuk apa? Yang pertama, untuk melatih kalian agar lebih teliti dalam jawab, kemudian melatih kalian untuk cepat berhitung, kemudian juga untuk melatih pemahaman kalian dalam mengurutkan operasi, dan untuk melatih kecermatan membaca soal. Kemudian untuk menjawab soal operasi hitung campuran, kita harus mengetahui aturan apa saja sih yang harus kalian ketahui untuk mengerjakan soal tersebut. Yang pertama, kerjakan yang ada di dalam tanda kurung. Ya, jika tidak ada tanda kurung, maka kita lanjut ke aturan yang kedua, yaitu kerjakan perkalian dan pembagian. Setelah dikerjakan perkalian dan pembagian, lalu yang terakhir yaitu baru kerjakan penjumlahan dan pengurangan. Nah, untuk melatih pemahaman kalian, kita langsung bahas ke contoh soal. Nah, di sini contoh soal nomor 1 itu tidak ada tanda kurung, tetapi di sini ada perkalian. Nah, masih ingat aturan nomor 2, jika tidak ada tanda kurung, maka kita kembali ke aturan nomor 2, yaitu kerjakan perkalian dan pembagian. Nah, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu 12 ditambah 3 kah atau 3 dikali 4 kah yang dikerjakan? Iya, betul. Yang kita kerjakan adalah 3 dikali 4. Maka 12 yang ini kita taruh di sini, tambahnya kita taruh di sini, lalu 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Setelah itu kita jumlahkan 12 ditambah 12 hasilnya 24. Nah, di sini di bawah sini ada contoh soal yang salah. Nih, jika kalian mengerjakan pertambahan terlebih dahulu, maka hasilnya akan berbeda. Ingat, peraturannya adalah kerjakan tanda kurung. Jika tidak ada tanda kurung, utamakan perkalian dan pembagian, lalu kerjakan pertambahan dan pengurangan. Next, kita lanjut pembahasan soal nomor 2. Di sini lihat ada tanda kurung, tetapi di sini juga ada perkalian. Kita kembali lagi ke aturan pertama, yaitu utamakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Maka 12 ditambah 3 hasilnya 15, 4-nya kita taruh sini, maka 15 dikali 4 hasilnya 60. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini ada contoh soal perkalian dan pembagian setingkat. Nah, bagaimana sih cara menghitung soal campuran, operasi hitung campuran jika di sini soalnya ada pembagian dan perkalian? Nah, maka kalian harus kerjakan dari kiri ke kanan. Nah, penting nih, jika kalian ketemu soal pembagian dan perkalian, bingung nih mana yang didahulukan, maka kerjakan yang di sebelah kiri. Walaupun di sininya ada perkalian, tetap utamakan di sebelah kiri. Maka 24 dibagi 6 hasilnya 4. Lalu kita kalikan 2, 4 kali 2 hasilnya 8. Next, kita ke soal selanjutnya tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah,
Sama seperti soal sebelumnya nomor 3, jika ada pengurangan dan pertambahan, maka utamakan mengerjakannya dari sebelah kiri terlebih dahulu. Walaupun di sini ada penjumlahan, di sini pengurangan, tetap diutamakan pengerjaannya dari sebelah kiri terlebih dahulu. Maka 18 dikurang 5 hasilnya 13, tambah 2-nya kita turunkan, maka jika dijumlahkan 13 tambah 2 hasilnya adalah 15. Nah, kita lihat ke contoh nomor 5. Ini contoh soalnya seperti nomor 3. Coba kalian lihat, di sini ada pembagian dan perkalian. Mereka ini setingkat, maka utamakan kerjakan dari sebelah kiri terlebih dahulu. 24 dibagi 4 hasilnya 6, kali 3-nya kita turunkan, maka hasilnya adalah 18. Yang penting adalah cara mengerjakannya adalah perhatikan aturannya. Maka untuk bisa memahami pembelajaran ini, aku harap adik-adik bisa mencatat aturan yang telah terpapar di sini ya. Oke, next. Jadi untuk melatih kemampuan kalian dari pembahasan tadi, silahkan adik-adik kerjakan soal ini. Aku beri waktu 5 menit. Semakin cepat semakin bagus. Setelah selesai, silahkan kalian kembali ke blog untuk mengerjakan kuis. Soalnya sama di Google Form seperti ini. Jadi kalian tinggal mengisi jawaban-jawabannya nanti. Jadi klik link Google Form yang ada sudah tersedia di blog tersebut. Oke, sampai di sini pembahasan kita tentang operasi hitung campuran. Sampai bertemu di kuis selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat. Jika ada pertanyaan, silahkan komen video ini. Jangan lupa like, subscribe untuk mendapatkan notifikasi yang lebih cepat. Jangan lupa isi Google Form itu yang lebih utama untuk mengukur kinerja kalian, apakah kalian aktif dalam program beasiswa yang telah kalian daftarkan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Jika ada yang kurang dipahami, bisa beri komentar di blog yang telah disediakan. Jadi, see you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.